Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sadi Sofatur Rahman dari kelas 4B jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini untuk menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Peradaban Islam di masa pemerintahan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dengan didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb ibnu Muawiyah melalui peristiwa tahkim. Kehadiran dinasti Umayyah telah memberikan warna baru dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan yang sangat berbeda pada masa sebelumnya. Masa pemerintahan Muawiyah tergolong cemerlang. Ia berhasil menciptakan keamanan bagi negeri dan membasmi pemberontak. Ia juga berhasil mengantarkan negara dan rakyatnya mencapai kemakmuran dan kekayaan yang melimpah. Berdirinya Muawiyah sebagai pendiri, sebagai juga khalifah yang pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus, di mana prinsip yang awal mulanya dari seorang rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan menjadi turun-temurun. Muawiyah merupakan seorang pribadi yang sempurna dan pemimpin Mesir yang berbakat. Di dalam dirinya terkumpul sifat penguasa, politikus, dan pemimpin yang karir. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah dikarenakan yang pertama berupa dukungan yang kuat dan rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah yang lama diperintahkan oleh Muawiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, dan disiplin depan peperangan melawan Romawi. Yang kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Lalu yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Makkah zaman dahulu. Nah, Muawiyah ini secara mutlak mengambil keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad atau selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, di antara pemimpin-pemimpin besar tersebut terdapat jasa dan bidang tertentu pada zamannya. Ada pula khalifah yang tidak patut dan lemah.
Masa kemajuan dinasti Umayyah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana pemerintah bertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan Khulafa Rasyidin. Hanya dalam waktu 90 tahun, banyak bangsa di empat penjuru matangir ramai masuk ke dalam Islam. Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang, terdapat politik maupun sosial budaya, seperti mengangkat beberapa orang sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas, yaitu yang pertama Khatib Ar-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dan para pembesar setempat. Yang kedua, Khatib Al-Kharaj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, Khatib Al-Jundi, yaitu menyerahkan berbagai hal dengan ketetaraan. Yang keempat, Khatib Asyurtoh, yaitu sekretaris menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, Khatib Al-Qudat, yaitu menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan perwakilan, peradilan, dan hakim setempat. Terdapat Hisham bin Abdul Malik yang merupakan Raja Bani Umayyah yang paling terkenal di lapangan ilmu pengetahuan dengan meletakkan perhatian besar pada ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang peradaban pada dinasti Umayyah meneruskan tradisi kemajuan dalam berbagai bidang yang telah dilakukan masa kekuasaan sebelumnya, yaitu kekuasaan Khulafa Rasyidin. Dalam bidang peradaban dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bahasa Arab sebagai media utamanya, di mana kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan yaitu seperti yang pertama, pengembangan bahasa Arab, di mana pada dinasti Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah atau negara. Nah, dikuatkanlah atau dikembangkanlah bahasa Arab dalam wilayah kerajaan Islam, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara, pemerintahan sebagai pembukuan surat menyurat harus menggunakan bahasa Arab yang sebelumnya menggunakan bahasa Romawi atau bahasa Persia di daerahnya masing-masing. Yang kedua, Marbat, kota pusat kegiatan ilmu, di mana sebuah kota sebagai pusat kegiatan ilmu, di kota tersebut menjadi kumpulnya para pujangga, filsuf, ulama, penyair, sehingga digelar Ukaz Islam. Yang ketiga, ilmu qiraat. Yang kedua, Marbat, yaitu sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, di kota Marbat ini kumpulnya para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan. Lalu yang ketiga, ilmu qiraat, yaitu ilmu seni baca Al-Quran. Ilmu qiraat merupakan ilmu syariat tua yang telah dibina sejak Khulafaur Rasyidin. Kemudian dinasti Umayyah dikembangkan lagi menjadi cabang ilmu syariat yang sangat penting. Yang keempat, ilmu tafsir. Nah, yaitu ilmu tafsir. Nah, untuk memahami Al-Quran sebagai kitab suci diperlukan interpretasi pemahaman secara komprehensif, di mana minat untuk menafsirkan Al-Quran di kalangan umat Islam bertambah. Nah, pada masa perintisan Islam, ulama membukukan ilmu tafsir, yaitu seorang mujahid. Lalu yang kelima, ilmu hadis, yaitu ucapan-ucapan Nabi. Nah, karena itulah timbullah usaha untuk mengumpulkan hadis, menyelidiki asal-usulnya, sehingga akhirnya menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri yang dinamakan ilmu hadis. Nah, ada para ahli hadis yang termasyhur di dinasti Umayyah, yaitu Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amruh, ada Hasan Basri, Ibnu Abu Malikah, dan Asya bin Abu Amru Amir bin Syurahbil. Lalu ada ilmu fikih. Nah, setelah Islam menjadi daulah, maka para penguasa sangat membutuhkan adanya peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah. Mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk mengeluarkan syariat, dan kedua sumber tersebut mengatur pemerintahan dan memimpin rakyat. Al-Quran adalah dasar fikih Islam. Pada zaman itu, ilmu fikih telah menjadi satu cabang ilmu syariat yang berdiri sendiri, di mana ahli fikih yang terkenal pada masa itu adalah Sa'ud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qasim Ubaidillah, Urwah, dan Khorijah. Lalu selanjutnya ada ilmu nahwu, ada juga ilmu tarikh, dan juga ada usaha penerjemahan.
Lalu selanjutnya, masa kehancuran dinasti Umayyah. Nah, meskipun kerajaannya telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lama kejayaan dinasti Umayyah dikarenakan kelemahan internal semakin kuat dan tekanan dari luar. Ada beberapa faktor menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawa kehancuran, yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis turunan. Itu adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menentukan aspek senioritas. Pengaturannya jadi tidak jelas sistem pergantiannya seperti apa. Lalu yang kedua, terdapat latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dan berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Lalu yang ketiga, pada masa Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia atau suku Arabia Utara dan Arab Selatan. Lalu selanjutnya terdapat juga yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arab Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Lalu yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaannya. Lalu yang kelima, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Nah, beberapa penyebab tersebut menumpuk dan menjadi satu, sehingga akhirnya mengakibatkan keruntuhannya dinasti Umayyah. Lalu disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang dan Bani Umayyah yang dijumpainya. Nah, seperti itulah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kekhalifahannya sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 1027 Hijriah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.